Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subhan sebagai dosen di Prodi Tasawuf dan Psikoterapi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan saya sebagai pengampuh mata kuliah psikoterapi. Di dalam mata kuliah psikoterapi, kurikulum Prodi menggunakan skema psikoterapi 1 dan 2. Jadi ada psikoterapi 1 dan psikoterapi 2. Adapun psikoterapi 1 lebih kepada bicara tentang dasar-dasar psikoterapi. Jadi mata kuliah ini di psikoterapi 1 membahas konsep dasar psikoterapi sebagai proses bantuan profesional dalam menangani masalah psikologis. Mahasiswa mempelajari sejarah perkembangan psikoterapi, berbagai aliran psikoterapi barat, hubungan terapeutik, komunikasi, etika profesi, kompetensi profesi, proses psikoterapi. Itu adalah di psikoterapi 1. Nah, kemudian kalau kita lihat di psikoterapi 1, yang kita bahas adalah pengertian psikoterapi, sejarah perkembangan, tujuan dan fungsi psikoterapi, kemudian hakikat manusia dalam psikoterapi, termasuk aliran psikoanalisis, behavior terapi, CBT, termasuk pendekatan integratif, dan beberapa etika psikoterapi, kompetensi, dan isu-isu kontemporer yang berkenaan dengan psikoterapi. Kemudian deskripsi daripada mata kuliah psikoterapi 2 lebih kepada psikoterapi psikospiritual. Mata kuliah ini membahas penerapan psikoterapi berbasis psikospiritual Islam melalui integrasi psikologi modern, tasawuf, dan nilai-nilai Al-Quran serta Sunnah. Mahasiswa mempelajari konsep kesehatan mental dalam Islam, struktur kepribadian menurut perspektif Islam, serta berbagai bentuk intervensi psikospiritual yang dapat digunakan dalam pendampingan dan psikoterapi. Adapun pokok bahasan dalam psikoterapi 2 itu adalah konsep psikoterapi psikospiritual, manusia dalam perspektif Islam, konsep penyakit hati, tazkiyatun nafas, taubat, zikir, doa sebagai terapi, sholat sebagai terapi, tilawah Quran, dan beberapa psikospiritual dalam intervensi psikospiritual. Baik, selanjutnya di dalam mata kuliah psikoterapi ini, capaian pembelajarannya adalah khusus untuk capaian pembelajaran mata kuliah psikoterapi 2. Kita dibagi ada sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, dan khusus. Untuk sikap, mampu menunjukkan sikap religius, empatik, profesional, menjunjung tinggi etika profesi, serta menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam praktek psikoterapi psikospiritual. Kemudian, capaian pengetahuan mampu menjelaskan, menganalisis, dan mengintegrasikan konsep-konsep psikoterapi psikospiritual berbasis Al-Quran, Sunnah, tasawuf, dan psikologi modern dalam penyelesaian masalah kejiwaan. Kemudian berbicara keterampilan umum, capaiannya adalah mampu berkomunikasi secara terapeutik, bekerja sama, mengambil keputusan profesional, dan melakukan refleksi terhadap praktek psikoterapi psikospiritual berdasarkan etika, akademik, dan profesi. Nah, itu keterampilan umum. Adapun keterampilan khusus, mampu merancang teknik dan program intervensi psikoterapi psikospiritual sesuai karakteristik permasalahan psikologis dan spiritual klien, ya. Baik, adapun metode yang digunakan dalam mata kuliah psikoterapi 2 ini adalah yang pertama ceramah, kemudian diskusi kelompok, ada case based method, ya, mahasiswa menganalisis kasus nyata menggunakan teori psikoterapi psikospiritual. Contohnya seandainya misalkan klien mengalami kecemasan, kehilangan makna hidup, dan menurunnya kualitas ibadah. Nah, tentukan bentuk intervensi psikospiritual yang tepat. Ini contoh dari case-based method. Kemudian yang keempat adalah adanya role play atau exercise. Adapun penilaian atau assessment pembelajaran mata kuliah psikoterapi 2 ini, selain yang pertama masuk aktif dalam mata kuliah psikoterapi 2, kemudian juga menguji dan menilai, mensimulasikan apa yang sudah diajarkan dalam kelas, dan juga mengukur keberhasilan mata kuliah ini sejauh mana mahasiswa bisa membuat proyek-proyek desain psikoterapi yang sudah diajarkan di kelas. Demikian pengenalan deskripsi mata kuliah psikoterapi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya mahasiswa?
Alhamdulillah. Hari ini kita kuliah mata kuliah apa? Psikoterapi 2 ya. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah psikoterapi 2. Mari kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah kita di psikoterapi 2 ini kita akan masuk pada pertemuan yang ke-9 ya. Sebelumnya nanti mahasiswa semuanya tolong isi grid sistemnya, absennya, dan setelah itu nanti yang hadir dan tidak kita akan tahu. Dan hari ini kita bahasan di pertemuan yang ke-9. Kalau kemarin kita pertemuan ke-8 tentang terapi syukur. Ada yang ingat terapi syukur itu apa? Terapi terima kasih. Oh iya, terapi syukur itu terapi terima kasih. Baik. Jadi yang pertama adalah terapi syukur itu dengan cara kita banyak berterima kasih. Yang kedua dengan cara apa lagi? Ada yang ingat? Menulis jurnal syukur ya, minimal 10 hal. Setiap malam kita tulis jurnal syukur. Dan juga kita niat bahwasanya kita niat menjadi pribadi yang bersyukur gitu. Contohnya seandainya mulai hari ini dan seterusnya saya memilih dan memutuskan menjadi pribadi yang bersyukur. Coba tangan kirinya pegang, dada kirinya pegang. Nah, dengan tangan kanan, oke. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya saya memilih dan memutuskan menjadi pribadi yang bersyukur. Baik, tarik nafas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, itu pertemuan kita yang kemarin ya, yang ke-8. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pertemuan yang ke-9, yaitu pada tema tentang sholat sebagai terapi. Jadi sholat sebagai psikospiritual. Kalau kita lihat bagaimana hari ini para ilmuwan psikologi sudah memulai bahwasanya sekarang sedang dirumuskan kajian-kajian tentang psikospiritual secara ilmiah, sehingga nanti kajiannya adalah bagaimana menjadikan terapi holistik. Selain kita penggabungan psikologi modern, juga kita menggunakan pendekatan-pendekatan spiritual. Baik, kita lihat di slide-nya. Oke. Nah, mata kuliah kita adalah psikoterapi 2, sholat sebagai terapi psikoterapi Islam atau psikospiritual. Nah, maka kalau kita lihat bahwa sholat sebagai terapi psikospiritual, yang pertama ada bahasa terapi, yang kedua ada bahasa psiko dan spiritual. Jadi terapi itu adalah proses membantu seseorang mencapai kondisi psikologis yang sehat. Psikospiritual adalah pendekatan yang mengintegrasikan dimensi psikologis dan spiritual untuk mencapai kesehatan mental secara utuh. Maka sholat sebagai terapi psikospiritual adalah proses pemanfaatan nilai, gerakan, bacaan. Itu adalah bagaimana sholat sebagai terapi ya. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran jelas bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sobri was-sholah. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ini adalah coping spiritual. Artinya orang kalau punya persoalan kesehatan mental kah atau secara fisik kah, maka jelas sholat itu sebagai penolong. Dalam hal ini adalah kita dalam dunia psikoterapi, persoalan-persoalan psikologis penting kita minta tolong kepada Allah. Ini yang pertama sebagai coping spiritual. Kemudian kita lihat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya ini sebagai pencegahan ya, bahwa kita jangan sampai usaha preventif secara emosi agar kita betul-betul menjadi sehat mental kita. Dengan cara apa? Sholat gitu ya. Baik, selanjutnya kita lihat di sabda Nabi, ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkanlah, tenangkanlah kami dengan sholat. Artinya memang sholat itu sebagai terapi, teknik menenangkan diri secara emosi. Selain sholat sebagai ritual ibadah kita kepada Allah, ternyata dalam kacamata psikoterapi bahwa ternyata sholat itu menjadikan apa? Menjadikan relaksasi, terapi-terapi ketika orang punya persoalan psikologis gitu ya. Baik, nah kita lanjutkan. Nah, di sini jelas sholat sebagai meditasi tertinggi dalam Islam. Kita lihat ada beberapa manfaat dari sholat. Yang pertama, sholat sebagai tiang agama, menegakkan sholat, menegakkan agama.
menguatkan kepribadian. Artinya orang-orang yang punya persoalan pribadi secara personal identity dalam psikologi kepribadian kita pernah belajar ya. Maka sholat menjadi bagian dari itu. Kemudian mendatangkan pertolongan, mendapatkan kekuatan rohiyah, ketahanan moral, kesyaitan nurani, mengarahkan perilaku, menyadari batin tanpa henti. Ini adalah manfaat-manfaat daripada sholat. Nah kita lihat, nah ini dalam psikospiritual banyak riset. Nah ini riset secara psikologis bagaimana manfaat sholat. Yang pertama adalah apa? Aspek olahraga. Gerakan-gerakan sholat ternyata ketika diteliti orang-orang yang punya persoalan fisik, yang apalagi jadi olahraga, makanya kita lihat banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh yang dia rajin sholat tapi sehat gitu. Kenapa? Karena apa? Ada aspek olahraga. Ini yang pertama. Yang kedua ada aspek relaksasi otot ya, relaksasi otot gitu ya. Gerakan sebagai sujud, ruku, duduk, ini jelas gitu ya. Kemudian ada aspek relaksasi kesadaran indera, ada aspek meditasi. Kita tahu dalam dunia meditasi itu kan rileks ya. Ada gelombang dalam psikologi kita sudah belajar, ada brainwave bahwa setiap manusia itu punya gelombang otak. Yang pertama adalah apa? Yang pertama gelombang beta, alfa, theta, delta. Nah, gelombang beta ini gelombang sadar. Kita sangat rasional. Nah, orang kalau 24 jam terus-terusan rasional, maka dia menjadi depresi. Maka masuk kepada gelombang apa? Relax, alfa atau theta. Nah, kalau gelombang beta namanya tidur gitu. Nah, artinya apa? Aspek relaksasi ketika orang sholat masuk kepada gelombang alfa gitu. Kalau kita punya di laboratorium, di EEG, ada kabel-kabel, kita cek nih ketika orang sholat, maka dia mengalami relaksasi. Maka ada sholat istilah bahasa agama namanya apa? Khusyuk. Kalau bahasa psikologi namanya mindful. Pikiran, perasaan, perhatian semua untuk sholat. Nah itu. Kemudian ada aspek meditasi jelas di situ. Dengan meditasi tentram, penuh kesadaran. Ada aspek autosugesti. Bacaan-bacaan kita ketika kita mengulang-ulang kalimat-kalimat sholat itu adalah autosugesti. Gitu. Makanya ada salah satu penelitian bahwa hipnosis tertinggi di dalam agama kita adalah apa? Adalah sholat. Karena ada autosugesti. Seperti gini. Allahu Akbar. Ada kalimat kan? Apa? Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha. Ketika orang punya persoalan, saya persoalannya merasa banyak, pokoknya saya nggak mampu, punya keinginan nggak mampu. Tapi ketika dia menghayati Allahu Akbar, ada autosugesti. Oh ternyata Allah tuh maha besar gitu. Ternyata Allah punya segala-galanya, semuanya gitu. Jadi kita ternyata ya kita tuh kecil persoalan kita ini. Nah maka terjadi apa? Aspek autosugesti. Belum lagi katarsis. Dalam psikologi kita jelas, orang yang punya persoalan emosi, marah, kesel, dendam, itu harus dikatarsiskan. Nah kalau di negara-negara maju, itu ada satu tempat, kemudian mereka masuk, nah sebelum masuk bayar dulu. Nah itu ada kaca, gelas, dipecahin semua gitu ya. Untuk apa? Katarsis, luapan emosi. Nah idealnya secara psikologis, orang ketika dia marah diluapkan. Cuman kalau kita kan nggak biasa ya. Ketika diluapkan apa terjadi? Persoalan kedua kan, idealnya rilis gitu. Tapi kita marah nih, tersinggung. Anda marah, tersinggung. Harusnya kan diselesaikan. Nah ternyata nggak bisa di kita. Persoalan kedua muncul, kita bisa berantem gitu kan. Nah cara tekniknya adalah katarsis. Ternyata di sholat ini ada katarsis. Bagaimana rilis emosi gitu. Kita sholat, makanya ada orang yang sholat itu sampai menangis. Orang mengatakan, wih sholatnya sangat dekat dengan Allah. Padahal sebenarnya dia sedang apa? Ingat persoalannya gitu ya. Ya bolehlah. Tujuan kita adalah sholat mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dalam aspek psikoterapi, ternyata sholat ini juga bisa merilis emosi. Orang sholat bisa menangis karena ingat persoalan. Akhirnya dia mengadu kepada Allah. Selesai itu apa terjadi? Maka dia merasakan kelegaan, ketenangan. Nah ini, jadi psikospiritual berbicara tema hari ini kita adalah tentang sholat. Kemudian aspek pembentukan kepribadian. Dengan sholat orang diajarkan apa? Sholat awal waktu gitu ya. Disiplin sholat, ketepatan waktu. Ada satu penelitian yang dijalankan oleh salah satu murid dari seorang guru gitu ya. Guru ini membuat treatment begini. Kalau kamu sholat awal waktu, kamu tidak pernah akan miskin. Begitu. Nah akhirnya apa? Dia lakukan tuh riset kecil-kecilan dengan amaliyah dia melakukan sholat awal waktu. Akhirnya betul ada aja rezekinya. Waktu zuhur dia sholat cepat, waktu asar cepat sholat. Nah ini artinya kita diajarkan untuk apa? Untuk bagaimana
membentuk kepribadian kita, yaitu disiplin, tepat waktu, kebersihan. Nah kan itu penting ya. Nah bahkan dalam rangkaian sholat kita mengalami apa? Ada aspek terapi sebagai hidroterapi. Kita wudhu gitu. Kalau kita kaji wudhu sebagai terapi itu sendiri luar biasa gitu. Saya punya klien ya, dia itu adalah seorang yang sering marah-marah. Dia seorang kepala sekolah, dia sering marah-marah, dia cerita sama saya. Dia sudah segala macam cerita, termasuk dia sudah melakukan terapi-terapi, tapi tetap emosi dan berakibat kepada psikosomatisnya. Penyakit fisik bersumber dari pikiran gitu. Dan akhirnya dia saya kasih treatment, sudah ibu mulai sekarang wudhu aja. Setiap hari wudhu, batal wudhu lagi seperti itu. Dan ternyata alhamdulillah dia ada laporan ke saya bahwa Pak Subhan terima kasih katanya. Saya sekarang sudah rilis, saya nggak marah-marah di kelas. Sampai dia di sekolah itu, karena di kepala sekolah, udah pokoknya buat tempat-tempat wudhu begitu. Akhirnya dibuat tempat-tempat wudhu seperti itu. Gurunya, siswanya semua untuk wudhu gitu ya. Nah ini, baik, ini adalah psikospiritual sholat. Nah ini contoh-contoh sholat dalam 24 jam ya. Baik, nah ini ada contoh sholat, baik sholat sunnah. Oke, nah begitu. Ini adalah kita pada tema kita ini tentang sholat. Baik, saya ingin 1-2 orang atau 1 orang ada ke depan. Kita contoh bagaimana sholat sebagai psikospiritual, sebagai terapi. Boleh ke depan siapa? Oke, Ridho silakan. Nah Ridho ya. Baik, nah kita lihat, kita praktek ya, simulasi sholat sebagai terapi psikospiritual. Kita pahami dulu bahwa tujuannya adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep sholat sebagai intervensi psikospiritual dalam membantu seorang yang mengalami stres atau kecemasan. Nah kita contoh nanti caranya begini. Jadi yang satu pura-pura jadi terapis, yang satu pura-pura jadi klien gitu ya. Nah, berarti siapa? 2 orang. Oh, Bisril, oke boleh. Bisril, nah ini exercise ya, contoh. Anggap aja ini persoalannya siapa yang jadi klien? Yang klien, Bisril. Baik. Kalau bisa ada kursi 2, boleh di depan, biar enak, minta dibantu. Boleh, kursi itu diambil. Kita contoh. Oke. Boleh. Duduk. Nah, boleh, silakan. Nah, anggap saja Bisril ini adalah pura-puranya klien, gitu ya. Dan Ridho adalah pura-puranya terapisnya. Nah, pertanyaan terapis apa nih? Apa yang sedang Anda rasakan? Misalkan cemas, sudah berapa lama mengalami cemas? Bagaimana kualitas sholat Anda akhir ini? Apa yang biasanya Anda pikirkan tiap sholat? Nah sekarang coba pura-pura saja bahwa Mas Bisril ini sedang punya perasaan cemas dalam hidupnya. Kira-kira cemas ngapain? Masalah apa nih, cemas masalah apa? Masalah ini Pak, karir Pak. Hah? Karir. Wih, karir. Oke. Silakan Mas Ridho sebagai terapis berikan pertanyaan dari item yang ada. Coba silakan. Apa yang Anda rasakan hari ini? Ini dulu dong, ini dulu pendekatan dulu, Mas Bisril, apa kabar gitu. Baik, saya mendengar, saya melihat dari hasil asesmen awal Anda mengalami cemas, kayak gitu. Silakan. Mas Bisril, kalau kabar? Alhamdulillah. Secara alhamdulillah. Dari hasil asesmen awal, Mas Bisril ini mengalami kecemasan ya? Betul. Nah, yang kedua, kalimatnya apa? Sudah berapa lamakah mengalami kecemasan? Tanya. Sudah berapa lamakah Mas Bisril mengalami kecemasan tersebut? Baru seminggu belakang. Baru seminggu belakang. Oke, ditanya, kalau cemas skalanya 1 terendah, 10 tertinggi, di angka berapa gitu? Kalau cemas, skalanya 1 terendah, 10 tertinggi, kira-kira di angka berapa? Di angka 6. Angka 6. Kalau terasa di badan, di area mana rasa cemasnya? Kalau terasa di badan, di area mana? Di Rasa cemasnya? ini di kepala. Oh, di kepala. Kira-kira. Oke, baik. Udah ketemu kan? Yang pertama ya, mahasiswa yang lain perhatikan ya. Ini nanti kita praktek 2-2 ya setelah ini. Oke, baik. Kemudian tanya sholatnya. Akhir-akhir ini sholatnya gimana? Tanya. Kira-kira bagaimana akhir-akhir ini sholatnya Mas Bisril?
Sholatnya mah ini kadang sholat sendiri, tapi kalau sibuk sama kegiatannya sholat sendiri, tapi kalau kelihatannya terlalu ini ya kadang ini telat. Oh, sholatnya sering telat gitu ya. Oke. Sering tinggalin nggak? Enggak, tapi telat gitu ya. Iya, telat. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa? Apa yang biasanya Anda pikirkan ketika sholat? Ini tentang kelihatannya itu kadang kan masuk pikiran, ada yang mau dikerjain gitu. Berarti dia tidak mindfulness ketika sholat, begitu kan? Oke. Nah sekarang terapis pura-pura langsung nih. Stepnya pertama adalah dipraktekkan contoh seandainya cara mengatur nafas. Jadi anggap saja ini mulai sholat, gitu. Silakan coba Mas Fisil, coba kita praktek terapi sholat. Anggap saja sekarang lagi sholat, gitu aja nggak apa-apa. Sekarang niat. Jadi gini. Sekarang coba anggap saja sekarang mau sholat duhur, atur nafasnya. Tenangkan diri, boleh tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, silakan. Jadi ngomong gitu. Sekarang coba Mas Bisril bayangkan saja lagi sholat dulu, atur nafasnya, tenangkan pikirannya. Oke. Sudah? Oke, anggap saja sekarang mau sholat duhur. Sebelum sholat duhur, jangan langsung takbir ya. Langsung hadirkan Allah, nafasnya perhatikan. Coba tarik nafas boleh dulu dari hidung, keluarkan dari mulut gitu ya. Nah, kemudian setelah itu pokoknya niat di hati mau sholat. Nah, sekarang perbaharui niat gitu. Perbaharui niat ya. Nanti kita praktek ya, dua-dua ya. Ini contoh dulu ya. Memperbaharui niatnya karena Allah, bismillah, karena kewajiban. Sudah niatnya fokus ke Allah ya. Nah, kemudian anggap saja sekarang takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Nah, ketika takbir, hayati bahwa Allah Maha besar. Kita sedang menghadap Allah yang besar. Oke, sudah ya. Kemudian ini perlu dihayati sampai ketika sujud. Nah, anggap saja nanti sujud, rasakan bahwa kita sujud kepada Allah. Nah, sekarang bayangkan saja Anda lagi sujud gitu, dekat sama Allah. Semua kekecewaan Anda, segala macam kecemasan Anda di situ ternyata Allah Maha besar. Kecil semua persoalan Anda gitu ya. Oke, nah selesai ya. Nah sekarang tanya, gimana sekarang kalau melakukan sholat seperti itu? Coba. Kira-kira gimana perasaannya sekarang? Perasaan saya itu sangat lebih tenang. Oke, lebih tenang. Terus apa lagi? Terus ya adem gitu. Adem. Oke, persoalan Anda itu kecil apa besar sebenarnya? Sedang Pak. Sedang ya. Kalau Anda sholat gitu dengan persoalan Anda itu jadi kecil apa besar? Jadi persoalannya kayak mengurangi. Mengurangi. Hilang sedikit. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ini contoh ya, silakan. Terima kasih Mas Fisil dan Mas ini Ridho bawa lagi. Baik. Nah itu contoh simulasi kita memberikan terapi treatment sholat. Yang pertama tanya dulu persoalannya dan beberapa item, kemudian kita exercise-kan. Jadi sholatnya itu sebagai terapi, bukan sholat ibadah. Nah nanti di prakteknya ketika di ibadah gitu. Dan hari ini kita silakan masing-masing dua kita praktek seperti itu. Ini contoh aja, stop ya. Oke. Baik, master sekalian, itulah yang bisa kita sampaikan hari ini kuliah kita tentang tema sholat sebagai terapi. Siap kita ya belajar ya. Dan tadi semua masing-masing sudah kita belajar. Dan tugas Anda hari ini adalah apa? Kita akan pertemuan besok ya. Here and now. Jadi sekarang dan hari ini. Jadi kita jangan berpikir ke depan atau kemarin. Yang tadi pikirannya macam-macam ya. Pikiran apa tadi? Ingat pekerjaan, ingat karir apa, udah stop dulu. Jangan overthinking bahwa saya sedang sholat. Kita sedang menghadap Allah. Nah baru silakan sudah itu kemudian perbaiki niat. Silakan perbaiki niat gitu. Udah perbaiki niat, silakan takbir Allahu besar, Allahu Akbar begitu. Ruku, sujud, gerakan-gerakannya mindfulness. Ketika sujud merasakan ternyata Allah Maha besar segala macam. Nah kita praktekkan minimal 1 rakaat, 2 rakaat. Terus salam. Setelah itu kita tanya, gimana sekarang kalau Anda sholatnya seperti itu? Nanti jawabannya tadi, iya Pak ya, lebih tenang gitu, lebih ikhlas gitu, badan lebih sehat gitu. Nah, tadi dia sudah punya kesimpulan di pikirannya. Nah, apa yang kita lakukan setelah itu? Kita akan bilang, ya udah kalau gitu, maukah Anda sholatnya seperti ini? Jawabannya pasti apa?
Mau kan? Mau gitu. Nah, kalau sudah mau, ya udah mulai sekarang praktekkan duhur, asar, maghrib. Nanti kita cek setelah apa? Seminggu, 2 minggu, sebulan. Nah, pasti ada perubahan di situ. Oke ya? Baik. Nah, itu nanti Anda silakan cari klien Anda, 1 orang pura-pura jadi terapis, 1 orang cari klien ya. Siap? Oke. Baik, sekarang ada pertanyaan? Boleh sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini? Silakan. Oh, silakan. Ada pertanyaan apa? Mengapa sih Pak gerakan sholat berjamaah itu dianggap memiliki nilai terapi sosial? Oke. Ada yang bisa jawab? Kenapa sholat berjamaah memiliki ada aspek terapi sosial? Ya, dianggap memiliki nilai terapi sosial. Ada? Baik. Nah, itu sudah banyak penelitian tentang sholat itu. Jadi orang-orang yang karena kan dia ada satu frekuensi, ada satu energi kebersamaan, begitu kan? Ada semangat yang betul-betul dibangun ketika sholat berjamaah. Tentu ya sholat sendirian tidak lebih baik daripada sholat berjamaah. Maka aspek sosial, aspek kebersamaan, aspek bahwa kita secara ketenangan batin bahwa kita nggak sendiri, sama-sama hamba Allah, itu pasti gitu. Dan nanti kita akan bahas ya. Kita hari ini belum bahas tentang bagaimana aspek daripada sholat berjamaah. Kita baru membahas aspek sholat itu sendiri, yang di dalamnya ada bacaan, kemudian ada kesadaran kita untuk khusyuk, gitu, yang menurunkan gelombang otak menjadi rileks gitu. Kemudian kita juga ada penyadaran bahwa kita ini kecil, Allah Maha Besar. Ketika kita menyadari, punya belief bahwa setiap punya persoalan, maka cek sholatnya. Orang-orang yang sholatnya bagus, apalagi awal waktu, apalagi khusyuk, apalagi tambah-tambah sholat sunnah, apalagi tahajudnya, taubat sholat duhanya, saya yakin itu adalah orang-orang yang tadi sehat secara mental. Karena sehat itu ada 3 kan, kita belajar: fisik, mental, spiritual. Fisiknya sehat orang-orang sholat itu, karena ada wudhu, ada mandi, apalagi taubat, sholat tahajud, wah luar biasa. Riset sholat tahajud itu udah banyak banget gitu, sholat hajat segala macam. Kemudian yang kedua adalah mental, ya tadi secara psikologis, emosi, orang-orang yang sholat dia menjadi terkontrol gitu ya. Dan yang ketiga secara spiritual, ya kedekatan dengan Allah gitu. Nah, hari ini kita memang sholat saya baru aspek terapi mental, ya tidak apa-apa. Nanti kalau mentalnya udah bagus, baru kita spiritualnya begitu ya. Ada yang lain pertanyaan? Silakan, yang terakhir ya. Kita ini waktu habis. Silakan. Bagaimana sih cara kita itu bisa menghadirkan kesadaran akan kebesaran Allah dan keterbatasan diri kita sendiri pada saat sholat? Karena mungkin ya selama ini yang saya rasakan itu, saya masih belum bisa untuk merasakan ketenangan ketika sholat, dan bahkan masih belum bisa juga merasakan efek dari terapi sholat itu sendiri. Oke, jadi yang kita ambil aja 2 lah contoh. Yang pertama caranya adalah kita mengerti maknanya. Itu ada beberapa orang penelitian, ada Profesor Soleh itu meneliti tentang sholat itu. Profesor Sentot dari UGM ya, Dr. Sentot juga meneliti tentang itu, seorang psikolog, memaknai arti daripada sholat. Jadi setiap kalimat-kalimat di dalam sholat itu kita maknai, sehingga betul-betul kita menjiwai dari kalimat itu. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi dengan cara internalisasi, dia melakukan apa? Melakukan zikir gitu. Jadi bahwa dia sedang merasakan dilihat Allah. Maka ini ihsan gitu. Jadi antabudallah karena kata roh, fa ilam takun taroh, fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakin Allah melihat engkau. Jadi ketika sholat, kita merasakan kehadiran dilihat Allah. Maka di situ terjadi satu kesadaran spiritual. Maka dalam psikologi transpersonal kita belajar ya, ada namanya peak experience, yaitu pengalaman spiritual tertinggi ketika kita dekat dengan Allah. Nah, disitulah terjadi kesadaran. Nah, silakan nanti kita gali, kita pelajari sama-sama, kita lakukan. Sebelum ke orang lain, tentu kita merasakan dulu, baru nanti kita sebagai psikoterapis muslim yang insya Allah luar biasa. Oke, siap ya. Baik, itu tugasnya. Silakan mahasiswa semuanya, nanti saya akan cek satu persatu di minggu depan. Demikian perkuliahan kita hari ini, sama-sama kita tutup. Semoga menjadi manfaat. Tetap belajar yang rajin, baca buku yang rajin, semangat, studi kasus tentang terapi. Karena ingat, kita ini jurusan tasawuf psikoterapi, kita harus mempraktekannya.
Siap semuanya? Siap. Yuk, mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit ya. Enggak.